fisik, unsur batin, unsur fisik, rima, diksi, imaji, majas, tipografi. Iya, betul sekali ya. Nah, kemudian unsur pembangun puisi yang kedua selain unsur fisik ada unsur batin. Unsur batinnya apa kalian? Mana? Ada tema, ada nada, rasa, dan amanat. Jadi unsur pembangun puisi itu ada dua ya. Ada unsur fisiknya, ada unsur batin ya. Dan itu kita sudah pelajari pada pertemuan minggu kemarin ya. Ya, untuk pertemuan minggu ini kita khusus membahas unsur pembangun puisinya dari segi unsur fisik ya. Jadi unsur fisik itu ada rima, diksi, imaji, tipografi, majas ya. Majas ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi ya. Nah, nanti kita menganalisis ya, menganalisis itu dari segi fisiknya tadi ya. Ada rima, diksi, kemudian imaji, tipografi, dan juga majas atau gaya bahasa ya. Caranya seperti itu ya. Kemudian ya, kompetensi dasar ya kita pada hari ini yaitu 3.8 itu menelaah unsur-unsur pembangun puisi ya. Jadi menelaah unsur-unsur pembangun puisi, puisi perjuangan, kemudian kondisi sosial, lingkungan hidup ya. Nah, berdasarkan apa yang didengarkan atau yang dibaca ya, itu kompetensi dasar kita hari ini ya. Jadi menelaah unsur-unsur pembangun puisi ya, yang didengarkan atau yang dibaca ya. Kemudian nah, untuk indikator pencapaian kompetensi atau kata lainnya IPK ya. Yang pertama itu adalah menganalisis ya. Menganalisis yang pertama menganalisis unsur rimanya ya. Yang kedua menganalisis unsur diksi ya. Nah, diksi. Kemudian yang ketiga menganalisis unsur imaji. Kemudian yang keempat menganalisis unsur tipografi. Dan yang kelima adalah menganalisis unsur majas yang terdapat pada puisi ya. Jadi pada puisi yang didengarkan atau yang dibaca nantinya. Tuh ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Dengan kamu melalui kegiatan membaca teks puisi nanti, jadi diharapkan siswa itu mampu ya, mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dari segi fisiknya tadi. Dimana unsur fisiknya adalah unsur rima, kemudian diksi, imaji, tipografi, dan juga majas. Itu ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya kamu harus bisa, harus mampu menganalisis ya unsur-unsur yang ada di dalam puisi tadi. Khususnya nanti puisinya akan saya tanyakan ya. Nanti apa yang didengarkan atau ada yang dibaca. Kalau yang didengarkan nanti kamu dengarkan pembacaan puisi. Nanti kalau yang dibaca nanti kamu ada teksnya. Ada dua ya. Ini tujuannya nanti dari kamu mendengarkan, membaca puisi, jadi nanti kita bisa menganalisis unsur-unsur ya. Baik ya. Kemudian selanjutnya penilaian
Bekasi. Buah karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang di debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang bisa. Kerja belum selesai. Bisa berbukan arti tempat sampai balik nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam berlindung di malam esok. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahir. Kami sekarang ayat. Berikan kami arti. Berjuanglah terus. Garis batas pernyataan dan impian. Tenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Kami baring antara Karawang, Bekasi. Nah, tadi sudah memperhatikan, ya, sudah mendengarkan pembacaan puisi, judul Karawang, Bekasi karya Hairil Anwar, ya. Sudah kelihatan ya? Nah, ini adalah teks puisinya, ya. Teks puisi Karawang Bekasi karya Hairil Anwar. Tadi seperti tujuan tadi yang saya sampaikan, puisi yang didengarkan, kemudian puisi yang dibacakan, ya. Jadi bagaimana nanti kita menganalisis. Jadi di dalam puisi ini nanti, ya, ada unsur-unsur pembangun puisi. Unsurnya tadi apa saja? Unsur fisiknya adalah rima, diksi, imaji, tipografi, dan majas. Iya, majas. Nah, itulah nanti dari puisi ini nanti kita analisis bersama-sama, ya. Unsur apa saja yang terdapat di dalam puisi Karawang Bekasi karya Hairil Anwar, ya. Nah, sekarang perhatikan, ya, di dalam teks itu, karena namanya puisi itu kan dia terdiri dari bait, ya. Ada bait
bait, kemudian terdiri dari larik-lariknya. Karena puisi itu kan ada satu baitnya berapa baris atau larik ya. Ada yang 4 baris ya dalam satu lariknya. Ini nanti hubungannya dengan tipografi ya. Nah, baik. Selanjutnya ya, Ibu akan contohkan. Sudah kelihatan ya? Ya. Perhatikan, kita analisis unsur pembangun puisinya tadi ya. Dari segi fisik tadi ya. Perhatikan rimanya. Kalau kita berbicara rima, berarti adalah persamaan bunyi di akhir kata atau dalam kalimatnya tadi. Bunyi apa yang ditimbulkan di sana? Ya, perhatikan ya. Puisi tadi kan ada ya. Di puisi Karawang Bekasi tadi itu dominan memang ini bervariasi rimanya. Tapi yang muncul di sini adalah persamaan bunyi apa? I ya. Nah, dapat kelihatan ya? Kelihatan? Perhatikan ya. Mulai kelihatan ya. Nah, lihat tadi ya. Terdapat di baris berapa yang ada persamaan bunyi tadi? Di baris ke 14, 15 dan juga baris ke 18 dan 19. Kalimatnya yang mana? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kalau sekarang dia berkata, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Berarti persamaan bunyinya mana? Ya, I ya. Nah, itu persamaan bunyinya adalah I. Kenapa? Menunjukkan di sini adalah kata kenanglah kami. Kemudian ada kata teruskan jiwa kami. Nah, itu salah satu adalah rima. Ya. Atau katanya adalah persamaan bunyi yang terdapat di puisi Karawang Bekasi karya Haidil Anwar. Yang berikutnya ya, diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Jadi ada kata-kata yang memiliki makna. Nah, di sini perhatikan ya. Nah, terkesan sederhana namun menyiratkan banyak makna. Walaupun kata-katanya satu, tetapi dia memiliki makna atau arti. Nah, itu ya. Nah, perhatikan di sini ya. Misalnya kata-kata bisa atau kata mampu atau kata dapat itu kan sama katanya ya. Tapi maknanya tergantung nanti di dalam kalimatnya yang berbeda ya. Sehingga maknanya nanti juga pasti berbeda. Nah, tuh ya. Nah, berikutnya tipografi. Tipografi pada puisi Karawang Bekasi ini tadi kita lihat ya bagaimana tipografinya. Karena puisi tadi terdiri dari bait, kemudian baris atau lariknya. Nah, kalau yang di dalam puisi Karawang Bekasi ini dia terdiri dari 9 bait ya, tadi ya, panjang 9 bait. Nah, kemudian nanti bait pertama, bait kedua itu mungkin tidak sama ya. Baris-barisnya ada yang 3 baris atau 4 baris di dalam satu baitnya. Kemudian bagaimana tata letaknya tadi? Tata letak penulisannya tadi. Sebelah kirinya apakah dia lurus atau sebelah kanannya mungkin dia tidak beraturan. Karena tadi tergantung kalimatnya tadi, dalam baris kalimatnya kan ada yang misalnya bait pertama kalimatnya relatif, baris pertama misalnya kalimatnya pendek ya. Kalau kalimatnya pendek kan terdiri dari mungkin 3 kata. Atau misalnya kalau yang paling panjang bisa 5 sampai 6 kata. Jadi itu ya. Itu yang namanya tipografi. Kemudian di dominan tipografi ini dia menggunakan kalau dia di awal pasti menggunakan huruf kapital, tapi tidak harus digunakan tanda titik seperti itu ya. Paham untuk tipografi? Iya. Selanjutnya adalah imaji. Imaji itu apa?
Ayo, kira-kira tadi apa? Apa yang bisa kamu lihat tadi dalam tayangan tadi? Yang bisa dilihat, kalau sedih berarti perasaan. Perjuangan. Bagaimana kita mencari kemerdekaan itu? Ya, perhatikan tadi ada kalimat tulang-tulang yang berserakan. Karena biasanya para pejuang itu mempertahankan kemerdekaan tadi, yang berjuang dengan mempertahankannya nyawa. Apa yang kita rasakan? Kesedihan. Ya, karena tadi banyak yang pejuang yang gugur di medan perang. Sehingga apa yang kita rasakan? Rasa sedih. Nah, seperti itu ya. Itulah yang ditimbulkan dari imaji tadi ya. Jadi apa yang kita lihat, yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengarkan, apa yang bisa kita rasakan. Nah, gak mungkin kamu nanti merasakan senang ya. Ketika tadi perjuangan tokoh-tokohnya tadi, pejuang kita sampai gugur di medan pertempuran, nah, pasti ada rasa kesedihan. Inilah puisi ini isinya nanti bercerita tentang perjuangan. Ya. Berikutnya, majas. Majas itu kata lainnya apa? Gaya bahasa. Majas itu memperindah kata-kata. Ya. Nah, majas apa biasanya di sini? Kalau di sini di dalam puisi Kerawang Bekasi karya Hairil Anwar tadi, penyair menggunakan majas ironi. Majas ironi itu dia dalam bentuk sindiran ya. Perhatikan ya. Beda kalau dia personifikasi. Kalau di sini kita hasil analisis ini ya dalam puisi Kerawang Bekasi ini ya, majasnya itu menggunakan majas ironi dan juga majas metafora. Ada dua majas yang terdapat di dalam puisi Kerawang Bekasi karya Hairil Anwar. Ya, nih majas ironi. Perhatikan kalimatnya. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Bisa nggak kita berbicara dalam hening dan sepi tanpa ada orangnya? Itulah majas namanya. Ya, majas. Ya, gaya bahasa. Nah, kemudian perhatikan lagi ya. Ini ada majas eufemisme ditemukan dalam kata kami cuma tulang-tulang berserakan. Apa maknanya ini? Tulang-tulang bisa berbicara nggak tulang-tulang? Nah, diibaratkan, diumpamakan. Nah, seperti itulah namanya gaya bahasa. Ya, jadi puisi ini banyak mengandung makna. Oke ya, berikutnya. Terdapat ada majas metafora. Pada kalimat mana? Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk metafora. Jadi yang terdapat di dalam puisi Hairil Anwar ini tadi ya, itu ada 3 majas yang terdapat. Ya. Nah, perhatikan tadi teksnya ya. Tuh, jadi ada 3 majas yang ada di sana. Dan salah satunya buktinya seperti itu tadi, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan itulah majas. Oke, baik. Dari penjelasan ibu tadi sudah bisa memahami unsur-unsur fisik puisi tadi? Bisa? Bisa. Sudah paham? Oh, ya. Ya, bagaimana cara kita menganalisis unsur fisiknya? Baik itu rima, diksi, imaji, tipografi, dan juga majas. Ya, baik. Selanjutnya, ya kita secara berkelompok, ya karena kelompok sudah saya tentukan kemarin. Di dalam kelompok nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kelompok itu masing-masing nanti menganalisis unsur-unsur tadi ya pembangunan. Nanti misalnya kelompok 1 rimanya, kelompok 2 diksi dan seterusnya ya. Dan ibu nanti bagikan LKPD. LKPD itu maksudnya lembar kerja peserta didik. Jadi ada teksnya juga tapi dengan puisi yang berbeda ya. Puisinya adalah judulnya
kita adalah pemeluk sah Republik ini, karya Taufik Ismail. Nah, baik, kita langsung ke kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok. Ini puisinya. Ya, sama mana deh. Prima kan? Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Itu kuncinya ada di situ ya. Mana ada? Ya, silakan setiap kelompok menganalisis sesuai dengan pembagiannya tadi ya, unsur-unsur puisi dari segi 5 apa ya tadi? Kelompok 4 apa? Tipografi. Oke. Ya, kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 berarti diksi ya. Ada puisinya? Kelompok ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 menganalisis apa? Imaji. Unsur pembangun puisinya adalah imaji. Ya, itu ada teksnya ya. Ini tujuannya tadi. Imaji ya, ini ya. Kelompok 5 majas. Oke ya. Kelompok 5 majas. Oke. Oh, ini majasnya. Yang terakhir kelompok biasa kelompok paling ini ya. Dapat kayaknya. Oh, kalian komplit ya. Ibu kasih waktu 10 menit atau 15 menit ya. Ya, untuk menganalisis unsur-unsur membangun puisi. Silakan ya. Waktunya 10 menit. Ya. Oke, nanti setiap kelompok mempresentasikan. Oke ya. Tadi sudah paham ya? Oke. Ini tadi apa? Tipografi. Ada ya? Tidak ada ya? Oke. Kelompok ini? Kelompok 2 diksi ya? Diksi, sudah diksi sudah ada? Oke. Ya. Oke, lagi didiskusikan. Ya. Diksi salah satu presentasi ya. Oke. Diksinya ya. Berikutnya imaji. Kelompok ini ada kesulitan? Sudah paham? Untuk majas ya? Majas? Ya, ada berapa? Oke. Ini sudah siap ya? Oke. Karena waktunya sudah habis, ya. Silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya ya. Silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, silakan
dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf dan terima kasih. Iya. Silakan bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 6 untuk hasil analisis dari kelompok 1 tadi? Untuk rimanya sudah benar atau belum? Sudah benar ya? Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan untuk kelompok 2 hasil analisis ya. Isinya. Selamat pagi, saya atas nama Rifki Stefan mewakili kelompok 2 yang menganalisis tentang diksi. Diksi adalah suatu kegiatan dalam puisi yang berfungsi untuk memilih kata secara tepat dan memiliki makna atau arti yang sesuai kepada pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Diksi pada puisi Kita Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail ada pada kata kita yang muncul pada puisi tersebut memberi makna orang banyak. Kemudian secara mendalam kata kita bermakna seluruh rakyat Indonesia. Kata para pembunuh dipilih untuk memaknai para penjajah. Selain itu juga kata kita yang berpuluh juta yang memiliki makna puluhan juta penduduk Indonesia. Sekian, terima kasih. Iya. Bagaimana kelompok tanggapan dari kelompok 1, kelompok 4? Sudah benar? Beri aplaus dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil analisis isinya. Selamat pagi, saya Jenderal Panjaitan mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan penyajian puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Di dalam puisi ini mengandung suatu imaji. Contoh kalimat citraan di dalam puisi ini adalah kita adalah manusia bermata sayu di pinggir jalan yang mengandung imaji penglihatan. Imaji ini menggambarkan kondisi masyarakat yang hanya mampu berusaha melihat menerawang masa depan. Yang kedua, kalimat yang kedua mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Citraan ini memperkuat kondisi bangsa kita atau rakyat kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaju, bahkan hanya tertinggal keterbelakangan. Inilah presentasi dari kelompok kami tentang penyajian puisi karya Taufik Ismail. Sekian dan terima kasih. Ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 5? Sudah benar? Hasil analisisnya? Ya. Kalau sudah benar, nanti kita beri aplaus. Kelompok 4, ya silakan dipresentasikan. Semuanya, saya Revaldo Sofyan Tondok dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis materi puisi tentang tipografi karya Taufik Ismail. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Terdiri dari 2 bait. Bait pertama ada 10 baris. Bait kedua ada 11 baris. Tata letak sebelah kiri itu lurus, sementara sebelah kanan tidak beraturan. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah benar? Beri aplaus juga untuk kelompok. Nah, berikutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5 presentasikan. Selamat pagi, saya Cinta Gloria mewakili dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis unsur majas dari puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Pada kalimat dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama mengandung majas personifikasi. Dan pada kalimat apakah akan kita jual keyakinan kita, ini mengandung majas hiperbola yang mengandung sifatnya berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Ya. Terima kasih. Silakan bagaimana kelompok yang lain? Sudah benar? Nah, ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Nah, silakan kelompok terakhir, kelompok 6 presentasikan. Selamat pagi teman-teman, saya Nesha mewakili kelompok 6 yang menganalisis tentang kata konkret dalam puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada suatu yang berwujud dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium. Dalam puisi ini, kata meja maknanya sebuah kerjasama atau pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Kata berjalan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bergerak meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Beri aplaus untuk kelompok 6. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan
hasil analisis tadi ya, silakan. Niki Stefan untuk kesimpulannya. Adalah pada unsur-unsur pembangun puisi terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur intrinsik yang bermaksud untuk membangun karya sastra dari dalam dan unsur ekstrinsik yang membangun karya sastra dari luar. Pada unsur intrinsik terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Pada unsur batin kita dapat memenuhi amanat hal-hal yang lain juga. Pada unsur fisik kita dapat menemui rima, tipografi, majas, imajit, dan juga diksi, yang dimana kelima hal ini saling berkaitan dan memiliki tugasnya masing-masing dalam membangun puisi. Sekian, terima kasih. Iya. Baik ya. Nah itu dari simpulan dari temannya tadi ya. Bagaimana kita tadi sudah menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Karena unsur pembangun puisi tadi ada dua, ya. Ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tadi ada beberapa ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi dari dalam, ya. Ada unsur fisiknya, ada unsur batin. Nah, unsur fisik itu adalah rima, kemudian diksi, imaji, tipografi, dan juga majas. Nah, itu yang kita analisis hari ini ya. Jadi mudah-mudahan manfaatnya nanti ya, Anda sudah bisa mengenal unsur-unsur pembangun puisi tadi dari segi unsur fisiknya ya. Nah, baik, untuk selanjutnya dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira ada mengalami kesulitan atau kendala tidak dalam hal menganalisis puisi? Ya, sudah bisa memahami? Bisa. Sudah bisa menganalisis? Bisa. Ya, walaupun disajikan dengan puisi yang berbeda. Jadi tidak ada kendala untuk menganalisis puisi tadi ya. Ya, dari segi rimanya, kemudian diksinya, kemudian imaji, tipografi, dan juga unsur majas ya. Baik, selanjutnya nanti akan Ibu beri tugas ya untuk dikerjakan di rumah, belajar menulis puisi dengan tema yang sama, yaitu temanya perjuangan ya. Jadi, dan untuk pertemuan berikutnya ya, materi kita nanti akan membacakan puisi hasil karangannya tadi ya. Nah, di depan kelas. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca puisi hasil karangannya. Jadi untuk tugasnya nanti silakan kamu belajar menulis puisi. Jadi mengungkapkan perasaan, imaji kita, ide-ide kita, tapi berdasarkan dengan tema yang sudah ditentukan ya. Baik ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi sudah memiliki manfaat buat kalian semua ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Karena waktunya sudah istirahat, jadi kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya membahas tentang materi yang berkaitan dengan puisi ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya ucapkan selamat siang. Siap.